Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, Perpustakaan Universitas Widyatama menyelenggarakan kegiatan bedah buku berjudul Kewirausahaan. Para peserta yang menghadiri bedah buku ini berasal dari mahasiswa di berbagai fakultas Universitas Widyatama. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 2015. Di mana dalam mewujudkan tujuan nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas, peran perpustakaan, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi, ujar Ibu Cucu Khadijah S. Sos, MM. Dengan mengucapkan bismillah, saya buka kegiatan bedah buku ini. Acara ini dibuat dengan alasan yang kuat, mengingat pentingnya kewirausahaan dalam konteks pendidikan dan pembangunan ekonomi. Acara ini menghadirkan penulis dari buku tersebut yang merupakan dosen praktisi serta seorang entrepreneur. Acara ini dibuat dengan alasan yang kuat, mengingat pentingnya kewirausahaan dalam konteks pendidikan dan pembangunan ekonomi. Tujuan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan ide-ide kreatif dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Di lain kesempatan, Bapak Ismail Solihin dalam kegiatan ini juga menjelaskan tentang entrepreneurship, pendekatan-pendekatan dalam memulai usaha dan bisnis plan. Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan minat dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Dalam hasil wawancara terpisah, beliau berharap buku kewirausahaan ini bisa memberikan insight dan wawasan tentang apa itu kewirausahaan. Apa yang menjadi motivasi Bapak dalam menulis buku tentang kewirausahaan ini? Ya, terima kasih. Buku kewirausahaan ini saya susun karena setelah mempelajari berbagai macam textbook ya, dan juga buku-buku kewirausahaan yang beredar, belum optimal menstrukturkan gitu ya keilmuan dari kewirausahaan gitu. Jadi maksudnya struktur ilmu kewirausahaan yang sederhana, yang parsimoni gitu ya. Jadi saya mencoba menyederhanakan apa itu entrepreneurship, kemudian klasifikasinya apa saja, kemudian apa itu entrepreneur, kemudian klasifikasinya apa saja. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan di dalam memulai usaha. Nah, kenapa misalnya kita masih disebut sebagai negara yang tertinggal kegiatan kewirausahaannya gitu ya, sehingga tidak berkontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Nah, ini yang menjadi motivasi utama, ingin melengkapi referensi tentang kewirausahaan sehingga mudah dibaca tapi cukup komprehensif di dalam membahas keilmuan kewirausahaan. Pengalaman apa aja dalam dunia kewirausahaan yang paling menginspirasi Bapak sehingga membuat buku ini? Ya, pengalaman yang paling menarik yaitu pada saat saya pertama kali terjun sebagai entrepreneur gitu ya. Sebelumnya saya menjadi employment, karyawan di perusahaan, kemudian mencoba untuk menjalankan bisnis sendiri ya. Nah, itu adalah di dalam bisnis pengadaan kapur bubuk untuk instalasi pengolahan air limbah. Nah, dari situ mulai tertanam jiwa kewirausahaan bahwa berbisnis itu memang cukup sulit tapi bukan mustahil gitu ya. Jadi bisa dijalankan, tapi memang butuh persistensi, butuh keajegan di dalam menjalankannya. Tidak mudah putus asa gitu ya. Kita juga dari menjalankan satu bisnis bisa melihat peluang-peluang bisnis yang lain, dan yang penting lagi kita juga bisa membentuk jaringan. Nah, dengan jaringan ini
kita bisa memiliki alternatif bisnis yang baru. Apa harapan Bapak untuk para pembaca buku kewirausahaan? Ya, saya berharap buku itu bisa memberikan insight ya, wawasan tentang apa itu kewirausahaan, dari mulai kewirausahaan yang sifatnya produktif ya, yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan domestik bruto, maupun entrepreneurship yang sifatnya unproductive ya, misalnya tentang korupsi dan lain-lain gitu. Apa saran dari Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis? Ya, saya sarankan kalau memang mahasiswa itu sudah memiliki mengidentifikasi peluang usaha, jangan sungkan-sungkan, segan-segan untuk menjalankan usaha. Karena dengan dijalankan usaha itu, maka kita tahu usaha itu visible atau tidak gitu ya. Kalau hanya di tataran ide saja, ya sulit kita akan mendapatkan manfaat dari bisnis yang akan kita jalankan. Acara ini topik mana yang paling menarik perhatian Kakak dan mengapa? Paling topik soal yang ini sih, yang dua tipe entrepreneur, yaitu yang terpaksa, yang necessity, sama yang opportunity. Kenapa? Karena saya ngelihat yang necessity ini jadi suatu krisis di Indonesia gitu kan. Jadi orang-orang yang berjualan, berdagang, tapi terpaksa gitu. Jadi akhirnya necessity ini menaik di Indonesia itu jadi meningkat gitu kan, yang bikin ekonomi kita turun gitu loh. Jadi mulai dari lapangan kerja, mulai dari ketersediaan lapangan kerja kan istilahnya, itu jadi turun gitu di Indonesia itu. Nah sedangkan yang produktif tadi, yang opportunity tadi itu benar-benar menurut saya jadi pacuan buat saya gitu loh. Saya ingin menjadi entrepreneur yang opportunity tadi gitu. Saya pengen jadi seseorang yang ketika bikin bisnis nanti, saya ngambil peluang yang ada di depan mata saya gitu. Apa harapan Kakak setelah mengikuti acara bedah buku ini? Harapan saya begitu saya nanti memulai, kan tadi pembahasannya tentang bisnis kan ya. Nah, ketika nanti saya mulai terjun ke dunia bisnis, saya harap saya bisa jadi seperti Bapak Ismail tadi, punya pemikiran seorang pebisnis, punya pikiran seorang yang opportunity taker. Saya juga pengen punya bisnis yang bisa dibilang maju gitu dan selalu berkembang. Setelah Kakak tadi mengikuti acara ini, topik mana yang paling menarik perhatian Kakak dan mengapa? Kalau aku lebih suka tadi yang bagian teori dari entrepreneurship-nya sama bagian isian dari business plan ya. Karena jadi kayak, oh ternyata bisnis buat ngebangun bisnis tuh ya ada tata caranya gitu, ada isinya, nggak yang mulai aja langsung, nanti cepet lagi bubarnya, bener gak? Kayak hubungan, nggak bercanda. Itu sama ada quotes yang aku juga bacain tentang bahwa seorang entrepreneurship itu harus kreatif dan down to earth. Karena orang yang hebat ya yang gak cuma beride tapi juga bisa membumikan idenya jadi karya. Gitu sih. Yang kedua, apa harapan Kakak setelah mengikuti acara bedah buku ini? Yang pasti ada bedah buku selanjutnya ya. Dan teman-teman jangan lupa ngeliput juga. Dan ngajak juga teman-teman buat kegiatan di perpustakaan yang lainnya. Karena aku dan Rama alhamdulillah dipercaya jadi duta perpustakaannya. Jadi ngajak banget ke teman-teman buat main, mampir. Jangan lupa diliput juga perpustakaannya karena banyak fasilitas enak juga di sana. Intinya sih satu, ikutin terus berbagai acara yang disediain sama Perpustakaan Universitas Widyatama.